Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya buat lagi rekaman perkuliahan ilmu negara buat teman-teman kelas A1, A2, dan B1. Kuliah kali ini di pertemuan ke-6. Ya sudah lumayan, kita udah sampai ke pertemuan yang ke-6. Materi kali ini adalah mengenai bentuk negara dan pemerintahannya. Uh, saya coba sampaikan secara sederhana karena biar kalian gak jelimet, biar kalian paham bagaimana dasar-dasarnya, gambarannya, dan untuk pemahaman lebih jauhnya, saya harap teman-teman juga mau baca bukunya gitu, karena di kuliah daring seperti ini, online seperti ini, pasti banyak keterbatasan walaupun juga masih diusahakan pakai rekaman, pakai Google Meet dan lain sebagainya. Tapi eh, bagaimana kemauan dari kalian aja untuk mau cari tahu, karena saya cuman memantik, saya cuman bisa memotivasi dan menstimulus kalian. Selanjutnya gimana teman-teman untuk mau belajar, untuk mau mencari tahu gitu materi-materi yang sudah saya sampaikan. Slide-nya udah saya kirim PPT-nya, kalian bisa coba baca dan lihat sambil dengerin rekaman saya. Suaranya juga rada-rada ngebas mungkin atau nggak enak, tapi ya didengerin aja lah ya. Nah, kuliah ke-6 ini ada 3 bahasan yang akan saya sampaikan, yaitu apa sih bentuk-bentuk negara, lalu yang kedua gimana bentuk pemerintahan, lalu baru kita bicara bentuk negara Indonesia, baik itu bentuk negaranya, bentuk pemerintahannya, maupun sistem pemerintahannya. Sebelumnya kita udah bicara tentang teori lahirnya negara, lenyapnya negara, apa tipe-tipe negara, ciri-cirinya, terus gimana sih perkembangan ilmu negara. Nah, kita mulai nih sekarang. Bentuk negara itu kayak gimana aja sih contoh-contohnya? Nah, kita mulai next ya. Slide ketiga. Definisi negara sebagai satu organisasi, dia ini wadah, dia ini satu kumpulan terbesar yang disepakati berdasarkan kontrak sosial, berdasarkan misalkan memang kekuasaan dari seseorang, atau adanya sebuah dominasi dari penaklukan, tapi akhirnya dia menciptakan suatu wadah yang paling besar yang dinamakan negara. Nah, mereka punya tujuannya apa? Ya, tujuannya pasti baik-baik lah. Itu nggak mungkin pengen menghancurkan dunia, kan itu nggak mungkin. Tapi tujuannya adalah ingin mensejahterakan masyarakatnya, karena mereka bersepakat lah untuk bikin negara. Ayo kita bikin negara gitu. Nah, tapi bentuk negara ini yang jadi menarik adalah beberapa pakar ini masih berdebat hingga saat ini. Mereka masih berselisih paham tentang apa sih yang dinamakan bentuk negara, karena bedanya sama bentuk pemerintah itu apa gitu. Bukannya sama aja ya bentuk negara dan bentuk pemerintah. Nah, di sini saya coba kasih dua gambaran, dua sudut pandang, di mana bagi Plato, Aristoteles, Polybius, Thomas Aquinas, dan Cranberg punya paham di mana bentuk negara dan bentuk pemerintahan itu tidak ada perbedaan. Karena bagi dia iya sama aja gitu. Kalau kita bicara bentuk negara, ya kita akan bilang negara ini modelnya tuh kayak gimana, itu sama aja akan apa ya, akan dengan sendirinya kita akan bicara soal pemerintahannya bagi mereka. Tapi di satu pihak, Jelinek, Hans Kelsen, dan Duguid itu menyatakan bahwa bentuk negara ini berbeda sama bentuk pemerintahan. Karena bagi dia, ya kalau pemerintahan itu beda lagi bagaimana cara melaksanakannya. Oh, tapi kalau bentuk negara itu cuman kita ngelihat dari konsepnya aja gitu. Nah, beda-beda. Nah, yang mendekati bagaimana kita bisa akhirnya clear sama perdebatan itu, dimana kita ngelihat ada pakar kenegaraan yang baru di era modern setelah perabad pertengahan. Kalau kalian mengikuti terus ya 5 pertemuan sebelumnya, kita ngomongin Yunani klasik segala macem, pertengahan sampai dengan abad modern. C.F. Strong menyatakan bahwa pada dasarnya bentuk negara dan bentuk pemerintahan itu beda gitu. Karena kalau kita lihat dari kriteria masing-masing dalam menentukan apa itu bentuk negara dan bentuk pemerintahan,
itu kita bisa membedakannya dari sudut pandang kita melihat negara. Karena kalau kita lihat dari sudut pandang sosiologis, nah ini negara akan dipandang sebagai keseluruhan dari satu bangunan negara. Makanya itu baru kita bisa bilang bentuk negara secara utuh gitu loh. Tapi kalau kita ngelihat dari isinya, strukturnya, bagaimana melaksanakannya, itu baru kita ngomong bentuk pemerintahan. Nah itu sudut pandang yuridis. Nah dijernihkan lagi, dibantu lagi penjelasan itu oleh pakar hukum ketatanegaraan kita di Indonesia, itu Jimli Asidiki, dosen saya ini, menjelaskan bahwa ada perbedaan antara bentuk negara dengan bentuk pemerintahan. Nah menurut Jimli, kalau kita bicara tentang bentuk negara, maka yang akan kita bicarakan adalah bentuk organnya, bentuk wadahnya ini gimana sih? Trapesium kah, persegi kah, bulat kah, atau bagaimana? Gitu. Kalau yang dibahas itu bukan bentuk wadahnya, tapi bentuk penyelenggaraannya, oh dia kotak yang dipakai untuk jadi tempat sampah, oh dia dipakai bulat untuk main bola. Nah itu penyelenggaraan wadah ini digunakannya buat apa, caranya itu seperti apa, itu baru bentuk pemerintahan. Tapi kita tidak usah terjebak pada perdebatan mereka, karena kita coba pahami apa itu bentuk negara atau apa itu bentuk pemerintahan. Tapi kalau saya secara pribadi, saya menyepakati bahwa bentuk negara dan bentuk pemerintahan itu beda. Karena bentuk negara itu bicara bentuk wadahnya, tapi kalau bentuk pemerintahan itu bagaimana menyelenggarakan wadahnya, bagaimana digunakan wadahnya gitu. Nah, slide selanjutnya di slide 4, coba kalian lihat, ternyata memang ada perbedaannya. Kalau bentuk negara itu dia mengelompokkan negara itu berdasarkan kriteria distribusi kekuasaan. Bagaimana kekuasaan itu didistribusikan antar bagian tingkat pemerintahan dalam suatu negara. Sedangkan bentuk pemerintah itu mengelompokkan negara berdasarkan bagaimana mengisi jabatan kepala negaranya. Yang benar-benar akhirnya khas dari bentuk pemerintah itu kita ngelihat kepala negaranya. Nah kalau bentuk pemerintah, tadi itu bentuk pemerintah. Tapi kalau bentuk pemerintahan itu bagaimana kita melihat negara itu dari letak kekuasaan tertingginya dalam sebuah negara. Paham ya? Kalau nggak paham kita diskusi nanti. Lanjut di slide selanjutnya adalah bagaimana teori-teori modern hari ini itu bicara tentang bentuk negara itu apa aja sih Pak? Gitu. Nah di bentuk negara hingga saat ini yang masih eksis dan masih ada itu ada 3, yaitu negara kesatuan, negara serikat atau negara federal, dan negara gabungan atau konfederasi negara. Nah apa itu negara kesatuan? Indonesia negara kesatuan bukan? Kalau Amerika negara kesatuan bukan? Nah ini juga akan berkaitan dengan tugas makalah kalian gitu. Jadi kalian harus bisa jelaskan, kan saya udah tulis tuh negara-negaranya di silabus. Nah kalian harus bisa pahami Indonesia tuh termasuk bentuk negaranya apa sih, Inggris itu bentuk negaranya apa sih, nah kayak gitu. Nah negara Indonesia itu bentuknya negara kesatuan. Nah kenapa dibilang negara kesatuan? Karena dia punya bentuk di mana adanya sentralisasi kekuasaan. Jadi terpusat kekuasaannya, cuman ada satu matahari, cuman ada satu kekuasaan, pemimpinnya cuman satu gitu. Dia dipimpin oleh satu pemerintahan. Siapa dia? Itu pemerintahan pusat. Kalau yang ada kita tahu, oh ada wali kota, ada bupati, pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah itu pada prinsipnya dalam negara kesatuan itu adalah kepanjang tanganannya dari pemerintahan pusat. Gitu. Dia mewakili pemerintahan pusat di daerah. Gitu. Karena itu negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat, cuman satu yang berkuasa dalam mengatur seluruh wilayah-wilayahnya. Tapi dalam pelaksanaannya dia mendistribusikan, mendelegasikan, memandatkan kepada daerah-daerah, nih gua kasih nih kekuasaan gua sedikit di daerah, lu jalanin ya. Itu yang namanya desentralisasi atau otonomi daerah gitu.
Makanya di poin B kalian baca itu desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangannya yang lebih untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri. Tapi dia bukan berarti bisa sewenang-wenang, tapi dia harus tunduk dan patuh terhadap pemerintahan pusat. Karena itu dinamakan negara kesatuan. Sementara negara serikat itu berbeda. Dia dinamakan federation adalah dia gabung negara-negaranya. Amerika ini termasuk negara federasi apa bukan? Negara federal. Australia ini negara federasi apa bukan? Negara federal, negara federasi. Kenapa? Karena pemerintahannya nggak cuma satu, ada pemerintahan lain juga gitu, dan punya otoritasnya sendiri gitu. Negara gabungan ini terdiri dari negara-negara bagian gitu. Ini yang kalau kita lihat sejarahnya, Indonesia pun pernah ada usulan di mana Indonesia udah dibikin negara federal aja, negara federasi, karena kita katanya negara kepulauan yang sulit dijangkau, takut ada kesenjangan dan lain sebagainya. Maka waktu itu Muhammad Hatta pernah mengusulkan adanya bentuk negara kita adalah bentuk negara federal, tapi ditentang sama Bung Karno karena kita ini sama-sama dijajah, sama-sama senasib. Kalau kita akhirnya punya negara-negara bagian, maka otomatis tidak ada kesatuan, harmonisasi, kesatuan dan kejiwaannya kita sebagai satu bangsa, itu nggak ada. Itu bedanya negara kesatuan dan negara serikat. Tapi sebenarnya dia punya kelemahan dan kekurangan, kelemahan dan kelebihan. Coba nanti kita bahas. Nah, tapi lanjut, negara federal dia ini bergabung jadi bikin adanya negara serikat. Ada tuh sentral kekuasaannya negara serikatnya, tapi bagian-bagian di bawahnya itu juga punya kepemimpinan sendiri gitu. Dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian, jadi dia menyerahkan sebagian kekuasaannya. California itu menyerahkan kekuasaannya, Kanada menyerahkan kekuasaannya kepada Amerika, kayak gitu. Penyerahan kekuasaan dari negara-negara bagian kepada negara serikat tersebut dikenal dengan istilah limitatif. Dia terbatas, di mana hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian saja yang menjadi kekuasaan negara serikat. Nggak boleh tiba-tiba negara lain itu, woi gue masuk negara serikat dong, nggak bisa. Jadi yang bersepakatnya aja gitu. Nah, ini unik lagi karena cuma ada satu negara konfederasi di dunia saat ini, yaitu Swiss. Negara konfederasi ini apa? Negara konfederasi ini dia terdiri dari beberapa negara, sama kayak negara serikat, tapi dia negara yang berdaulat penuh. Dia itu diikat cuman dari perjanjian. Contohnya apa? Uni Eropa gitu. Swiss, dia itu ada perjanjian, tapi negara-negara lainnya di bawah konfederasi itu punya kedaulatan sendiri dan nggak bisa diobok-obok, dan pemimpinnya itu ada di negara-negara lain gitu, tidak ada satu kepemimpinan gitu. Nah, alat perlengkapannya itu sendiri-sendiri juga dan punya kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi. Cuman ada pedoman-pedoman atau gambaran umum bagaimana sih menjalankan negara konfederasi itu. Nah, dalam negara konfederasi ini timbul dari negara bagian, lalu negara bagian tersebut mengadakan ikatan untuk bersatu, ya karena adanya kesamaan kepentingan, dan akhirnya ikatan kerjasama tersebut sifatnya itu cair lah, renggang, biasa aja, nggak kaku, sehingga hampir menyerupai perjanjian multilateral, ya perjanjian antar negara aja yang disebut konfederasi. Jadi konfederasi adalah bentuk serikat dari negara-negara berdaulat. Akan tapi kedaulatan tetap dipegang oleh negara-negara yang bersangkutan. Jadi kedaulatannya atau kekuasaannya tidak dikurangi seperti negara federasi, tidak dibatasi, tapi mereka tetap punya sovereignty atau kedaulatan. Nah, yang fundamental dari federasi dan konfederasi perbedaannya itu dari segi kedaulatannya. Tadi yang saya bilang, kalau federasi kedaulatannya itu sudah terbagi, sudah terpisah. Tapi kalau konfederasi dia masih utuh, masih punya nih kedaulatannya gitu. Nah, apa sih perbedaannya? Tadi saya bilang ada kelebihan, ada kekurangan. Negara kesatuan itu kelebihannya tuh bagus,
kita punya jiwa yang sama, karena itu kan sama-sama dari Sabang sampai Merauke ngerasa gue Indonesia gitu. Sedangkan negara federal merasa akhirnya punya egosentrisnya masing-masing dan tidak akan ada kesatuan persatuannya. Tapi di satu sisi negara kesatuan bisa menciptakan adanya disintegrasi, di mana akhirnya daerah-daerah yang misalkan tidak diperhatikan oleh pemerintahan pusatnya, bisa jadi dia akan marah, bisa jadi dia akan protes, dan bahkan yang paling ekstrimnya pengen keluar dari satu negara tersebut gitu. Negara federal pun sama, kelebihannya memang akhirnya mereka bisa mengatur sendiri keuangannya, pengelolaannya, akhirnya tidak harus dipusingkan oleh persoalan masalah perhatian, konsentrasi masalah perekonomian. Tapi kekurangannya adalah bagaimana akhirnya tidak ada jiwa-jiwa nasionalisme yang tinggi, juga akhirnya kesulitan untuk mencapai persatuan bangsanya itu. Nah, bagian-bagian negara itu disebut negara bagian kalau di federasi, sedangkan di kesatuan itu bukan negara bagian, tapi biasanya itu provinsi, kabupaten, kota. Konfederasi juga perbedaannya kedaulatannya berada pada di negara bagian. Nah, ini yang kalian harus pahami. Kalau negara kesatuan itu begini loh ciri-cirinya, kalau negara federal ini begini ciri-cirinya, dan negara konfederasi itu begini. Oke, next. Itu bentuk negara ya. Lalu apa sih Pak bentuk pemerintahan? Nah, bentuk pemerintahan ini sendiri dari secara yuridis itu sistem yang berlaku yang menentukan bagaimana hubungan antara alat perlengkapan negara itu diatur dengan konstitusi. Nah, di era dewasa ini bentuk pemerintahan itu ada monarki, ada pemerintahan republik. Dia cuman ada 2 di dunia saat ini jenisnya yang masih eksis, nggak ada lagi selain 2 itu. Tapi monarki dan pemerintahan ini juga punya pembagian. Yang pertama kita bahas monarki dulu. Bentuk pemerintahan monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja, sultan, ratu, siapapun itu, pangeran gitu. Tapi yang jelas monarki itu dipimpin oleh raja. Tapi dibagi juga, ada monarki absolut, konstitusi atau konstitusional, monarki parlementer, dan monarki demokrasi. Nah, saya akan bahas 3 monarki, jenis monarki yang masih ada. Ini monarki absolut, di mana bentuk pemerintahannya itu masih mutlak seperti zaman feodal, di mana raja berkuasa. Kata-kata raja sebagai sebuah hukum, titahnya itu adalah undang-undang, dan kekuasaannya tidak terbatas. Itu ciri-cirinya. Nah, akhirnya kita harus tahu nih negara mana sih yang masih make. Nah, kalau ingat diskusi kalian kemarin soal mana sih yang masih konsisten pakai tipe negara ini, baru nih diskusi ini nyambung. Brunei masih memakai bentuk negara monarki absolut. Dia nggak percaya sama yang namanya republik, dia nggak percaya ada presiden dan lain-lain, tapi dia pakai raja. Arab Saudi pun demikian, Qatar, Oman, Vatikan juga begitu. Tapi kalau Vatikan itu bukan raja, tapi paus. Paus itu pendetanya yang paling tinggi, pendeta agungnya itu sebagai pemimpin di daerah tersebut. Vatikan itu negara kecil yang ada di dalam Italia, dekat Roma. Itu monarki absolut. Lalu kemudian kita beranjak ke monarki konstitusional. Nah, monarki konstitusional ini masih ada raja kekuasaannya, tapi raja ini cuman sebagai kepala negara. Nah, ini harus diingat, kepala negara dengan kepala pemerintah itu beda ya. Kepala negara itu sebagai lambang kenegaraannya, itu dia pemimpinnya satu negara itu. Tapi kepala pemerintahan itu yang melaksanakan bagaimana sehari-hari urusan pemerintahan itu sendiri gitu. Nah, ini ada rajanya di monarki konstitusional, tapi raja ini kekuasaannya dibatasi. Dibatasinya oleh apa? Oleh undang-undang atau konstitusi di masing-masing negara tersebut gitu. Dia biasanya punya trias politika yang dijelaskan oleh Montesquieu. Kekuasaannya itu terbagi dan dibagi kepada eksekutif, legislatif, yudikatif, dan raja hanya sebagai simbol. Contohnya apa? Negara
United Kingdom atau Inggris, rajanya tuh ada kan, dimana keluarga kerajaan masih ada. Kalau nikahan mereka rame, ditonton oleh banyak orang, dan selalu menjadi budaya lah, kebudayaan yang tetap dijaga di Inggris. Di Malaysia pun demikian. Terus di mana lagi ya yang bentuk negara monarki konstitusional? Sebetulnya banyak. Di Belanda pun masih monarki konstitusional, Nederland. Nah, Perdana Menteri nih yang jadi sorotan tuh di monarki konstitusional, karena Perdana Menteri itu kepala pemerintahannya gitu. Biasanya monarki konstitusional ini lahir dari inisiatif raja, di mana dia udah merasa kayak, wah kekuasaan gue bakal jatuh nih gitu. Kayak ini aja, apa namanya, Jogja lah misalkan, ada Sultan Hamengkubuwono yang terus menerus menjadi sultan di Jogja, tapi sebenarnya kekuasaannya itu ada di DPR-nya kan, kayak gitu. Nah ini juga bisa karena revolusi, di mana adanya perubahan radikal dari yang monarki feodalisme bercokol akhirnya digantikan dengan pemerintahan yang baru, yang akhirnya raja tidak bisa punya kewenangan yang tidak terbatas tapi dibatasi oleh undang-undang. Contohnya revolusi Prancis dan Inggris itu menghancurkan feodalisme pada saat itu. Kalau Prancis Napoleon Bonaparte, Inggris Raja Charles dan lain-lain. Nah, itu monarki konstitusional. Sedangkan monarki parlementer itu apa? Raja juga sama, tapi dia cuma sebagai kepala negara, dan di sini yang lebih berkuasa kedudukannya itu ada di legislatif. Nah, di monarki parlementer ini lebih unik, di mana dia sebagai simbol kekuasaan tapi kedudukannya tidak dapat diganggu atau diturunkan. Gitu. Nah, terus bagaimana dengan bentuk pemerintahan republik? Republik berasal dari res publica. Itu adalah organisasi kenegaraan yang mengurus kepentingan bersama bagi Machiavelli. Jelinek menjelaskan republik itu adalah kehendak negara yang menjelma sebagai kehendak yang berupa hasil keputusan yuridis atau peristiwa yuridis, maka disebut sebagai republik. Jadi itu adalah sebuah perjalanan panjang di mana negara kerajaan yang berpuluh-puluh tahun, ratusan tahun berkuasa digantikan dengan negara republik, negara yang lebih demokratis, yang disepakati lewat perjanjian proklamasi biasanya, atau manifesto, atau undang-undang dasar, konstitusi, dan lain-lain yang sifatnya yuridis. Tapi republik ini dibagi lagi dalam 3 klasifikasi. Ada republik absolut, konstitusional, dan republik parlementer. Republik absolut ini bukan berarti bagus, bentuk pemerintahan republik ini bukan berarti bagus juga. Ada yang jelek juga bentuk republik ini, bukan berarti bentuk monarki juga jelek, tapi ada yang bagus juga gitu. Brunei juga bagus kok, karena dia juga tidak sewenang-wenang gitu. Nah, bentuk republik absolut ini seperti eranya fasis Jerman, di mana waktu itu Hitler memimpin sebagai pucuk pimpinan tertinggi, di mana bentuk pemerintahan itu di tangan hanya satu orang. Jadi dia megang eksekutif, legislatif, yudikatif, dia gitu. Dia yang mengadili, dia yang membuat undang-undang, dia yang melaksanakan undang-undang. Itu seperti layaknya diktator. Kalau di Indonesia pernah seperti republik absolut, yaitu di mana era 32 tahun Soeharto berdiri. Nah, kalau republik konstitusional tuh kayak gimana? Nah, ini adalah, dan republik parlementer adalah satu refleksi dimensi yang baru di Indonesia dan di dunia, di mana semua negara mulai juga menjalankannya. Bagaimana akhirnya praktik modern terjadinya pembagian kekuasaan, terus tidak ada yang akhirnya punya kekuasaan tidak terbatas, semuanya limitatif, terbatas, dibatasi. Kekuasaannya itu dipimpin oleh presiden. Ini yang sering kita sebut dengan pemimpin negara. Nah, di negara-negara lain juga presiden gitu, tapi ada juga yang perdana menteri gitu.
Nah, kekuasaan ini dibatasi gitu sama undang-undang dasar gitu. Dan kekuasaan ini juga diawasi secara efektif, secara check and balances itu oleh DPR. Nah, jadi presiden biar dia nggak sewenang-wenang, karena kalau udah dikasih kekuasaan kan begitu ya, pasti nanti jadi sewenang-wenang. Nah, itu diimbangi oleh DPR, dan ada juga yudikatif atau pengadilan yang bertugas untuk menegakkan undang-undang ketika ada pelanggaran. Sedangkan republik parlementer di sini didominasi oleh parlemen, di mana kekuasaan eksekutif itu hanya sebagai pelaksana dari mandat parlemen. Karena di republik parlementer ini perdana menteri pemimpin eksekutifnya, tapi dia bisa dijatuhkan. Tapi kalau di konstitusional biasanya dua-duanya sama-sama kuat itu. Nah, presiden ini adalah simbol saja, tapi perdana menteri yang menjalankannya. Tapi perdana menteri itu dipilih sama DPR. Jadi DPR lah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Nah, apa sih perbedaannya bentuk pemerintahan republik ini antara absolut, konstitusional, dan parlementer? Kalian bisa baca. Absolut itu diktator, tidak ada pembatasan kekuasaan, dan legislatifnya ada, tapi nggak berfungsi dengan baik karena dia hanya sebagai simbol saja, dan penguasanya mengakibatkan konstitusi, dan untuk melegitimasi kekuasaannya digunakan partai politik. Nah, dia bikin satu partai politik saja, oh ya udah ini partai Nazi, udah gitu. Untuk membenarkan setiap tindakan-tindakan dari pemimpinnya. Sedangkan dalam republik konstitusional ini di mana presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan, dia simbol negara, dia juga yang menjalankan pemerintahan. Nah, tapi dia tidak bisa sewenang-wenang karena diawasi sama parlemen. Nah, karena parlemen punya kekuasaan untuk apa? Dia bisa nanya ke presiden, dia bisa menjatuhkan presiden sewaktu-waktu ketika adanya pelanggaran hukum. Dia bisa melakukan mosi tidak percaya ketika ada perbuatan-perbuatan yang melanggar, dan kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi. Nah, ini terjadi check and balances, adanya keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan republik parlementer ini presiden tuh ada gitu, beda-beda. Di negara ada yang presiden ada, perdana menteri ada, tapi ada yang presiden gak ada tapi cuma perdana menteri, itu beda-beda. Nah, presiden ini kalau di parlementer fungsinya cuma jadi kepala negara, namun umumnya presiden tidak dapat dijatuhkan atau diganggu gugat. Nah, sistem ini kekuasaan legislatif lebih superior, dia lebih kuat dibandingkan eksekutif karena bisa menjatuhkan secara mutlak. Jadi lo tuh cuma mandat dari DPR gitu. Kayak Indonesia di Orde Lama. Ingat di mana Soekarno itu di dalam Undang-Undang Dasar naskah asli itu cuma mandataris MPR. Jadi kalau MPR mengatakan Soekarno harus turun, turunlah dia. Soeharto pun begitu di 98 gitu. Makanya republik parlementer itu kita dikenalnya. Jadi mending monarki atau republik, teman-teman. Nah, lanjut, next kita bicara sistem pemerintahan. Nah, kalau udah bicara bentuk negara dan bentuk pemerintahan, lalu apa sih sistem pemerintahan itu? Nah, bagaimana akhirnya sistem pemerintahan ini? Kita bicara tentang susunan atau tatanan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan, dan apabila salah satu komponen tidak dapat fungsi, maka akan mempengaruhi komponen lainnya. Karena pada akhirnya ketika kita menjalankan pemerintahan, ada banyak model dalam melaksanakannya. Ini berpengaruh dan berangkat dari juga pemikir-pemikir di era dulu, di mana ada perdebatan bagaimana cara memimpin negara yang baik dan benar, bagaimana yang seharusnya seperti itu. Nah, sistem pemerintahan di dunia ini ada dua yang terkenal. Sebenarnya ada juga sistem lain. Ini di sini saya jelaskan sistem presidensial dan parlementer. Sebenarnya ada juga yang namanya kuasi presidensial, kuasi parlementer, campuran kayak gitu. Cuman untuk teman-teman yang baru belajar ilmu negara, kita pelajari dulu dan pahami dua pemahaman tentang sistem pemerintahan di dunia aja gitu. Selebihnya nanti bisa berkembang di mata kuliah hukum tata negara. Nah,
sistem presidensil ini apa dan sistem parlementer itu apa. Kalau kalian udah baca dan udah punya literatur lain, coba nanti diskusikan. Karena sistem presidensil setidak-tidaknya kita harus pahami bahwa presiden itu yang punya kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan, yaitu eksekutif. Dia dipilih melalui pemilihan umum, baik itu langsung maupun tidak langsung, dari rakyatnya langsung. Karena itu posisi presiden ini pasti lebih kuat dan dia tidak bisa dijatuhkan kecuali dia melakukan tindakan pelanggaran hukum tentunya, atau yang sesuatu yang diatur di Undang-Undang Dasar. Ciri-cirinya apa? Ya adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif dan legislatif. Gak mungkin, mana mungkin presiden juga bisa jadi atau menjalankan tugasnya DPR. Misalkan presiden kan melaksanakan undang-undang, masa dia juga bikin undang-undang? Kan gak gitu. Tapi bisa bersama-sama dengan DPR itu. Nah, yang kedua, presiden bertindak sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan seperti yang saya jelaskan. Yang ketiga, eksekutif tidak bertanggung jawab kepada legislatif. Nah, ini presidensil tuh begitu. Tidak ada pertanggungjawaban seperti zaman Soekarno dan Soeharto, di mana setiap tahun presiden harus membuat laporan pertanggungjawaban kepada parlemen. Itu nggak ada. Tapi kalau di parlementer ada. Nah, ini kita presidensil dulu. Tidak ada tanggung jawab dari presiden atau eksekutif untuk bertanggung jawab kepada legislatif, tapi sifatnya hanya pemberitahuan saja. Karena itu adanya sistem check and balance, saling mengawasi. Presiden mengawasi DPR, DPR mengawasi presiden. Tidak dapat dibubarkan juga oleh legislatif gitu. Menteri-menteri jadi kayak, kan ada menteri nggak bisa dicopot karena menteri itu patuh dan tunduknya sama presiden, diangkatnya sama presiden gitu. Sedangkan parlementer ini tuh sebaliknya dari presidensial, karena yang lebih kuat itu legislatif atau parlemen. Di sistem parlementer itu yang paling aktif dalam pemerintahan itu parlemen, karena biasanya parlementer itu tidak ada presiden tapi perdana menteri yang menjadi kepala pemerintahan. Nah, karena itu pembuktiannya parlemen itu lebih kuat. Dengan wewenang parlemen ini, dia bisa mengangkat dan memberhentikan perdana menteri sebagai pucuk pimpinan kepala pemerintah. Dia bisa pecat menteri, dia bisa cabut menteri, gitu-gitu. Itu lewat apa? Mosi tidak percaya kepada kabinet. Kalau misalkan di parlemennya kan ada 3 partai atau 5 partai, nah mereka sama-sama menyepakati, wah ini perdana menterinya nggak beres, ayo kita ganti. Nah, misalkan udah ada suara sudah setengah plus 1 atau 2/3, ya udah perdana menteri itu harus diganti, mau dia belum sampai periode habis atau baru menjabat juga bisa gitu, karena parlemen lebih kuat. Nah, di sini hubungan eksekutif dan legislatif memang kuat, mereka saling tergantung. Tapi yang menjadi beda adalah perdana menteri bisa dijatuhkan, menteri bisa dicopot. Yang membuat undang-undang adalah parlemen. Jadi tidak ada kekhususan apapun dari presiden ataupun perdana menteri. Dan bedanya, yang uniknya, yang paling terlihat perbedaannya adalah setiap pemimpin eksekutif, baik itu perdana menteri maupun presiden, harus bertanggung jawab kepada parlemen. Dia bikin laporan. Jadi kalau ditolak ya udah, dia bisa dipecat gitu. Nah, kalian bisa lihat tuh perbedaannya sistem pemerintahan parlementer dan presidensial di dunia gitu. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Mari kita diskusikan di kuliah sebelumnya. Saya pengen dengar bagaimana perjalanannya Indonesia, bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistemnya dari semenjak merdeka 1945 sampai 2020 sekarang. Karena Indonesia pernah mengalami bentuk negara serikat, pernah negara kesatuan, pernah bentuk pemerintahannya, pernah republik, nggak pernah jadi monarki sih memang. Pernah jadi monarki karena pernah dibawa Belanda. Lalu sistem pemerintahannya berganti-ganti, pernah parlementer, pernah presidensil, pernah kuasi presidensil, pernah kuasi parlementer, campuran. Ini yang menarik dan coba dipelajari bagaimana bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan di era Orde Lama, Orde Baru hingga reformasi saat ini.
Oke, saya kira sekian perkuliahan dari saya, rekaman dari saya. Semoga rekaman ini bisa bermanfaat dan membantu kalian untuk memahami PowerPoint yang sudah saya sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.